Guys, ketemu lagi. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana memilih agensi yang benar ya. Bagaimana memilih agensi kapal pesiar yang benar, memilih agensi perekrut tenaga kerja ke luar negeri yang benar ya. Jadi mungkin video ini dikhususkan untuk kalian-kalian yang new hire ya. Kalian-kalian yang baru ingin untuk bekerja ke luar negeri, baru ingin untuk bekerja ke kapal pesiar. Jadi sebelum kalian melamar ke agensi ya, menaruh lamaran ke agensi, kalian tonton video ini lebih awal supaya kalian mendapatkan informasi ya. Jadi agensi yang baik itu adalah agensi yang nggak money oriented. Money oriented itu apa maksudnya? Money oriented itu maksudnya adalah apa-apa nggak dikit-dikit uang, apa-apa urusannya nggak uang gitu loh. Karena jujur ya, nggak semua agensi penyalur tenaga kerja ke luar negeri, agensi ke kapal pesiar itu mereka nggak semuanya jujur bro. Jadi kalian harus hati-hati sebelum kalian keluar uang banyak nantinya. Sebagai contoh, kalian kalau ke agensi naruh lamaran aja bayar, itu berarti udah nggak bagus bro ya. Aku cerita tentang pengalaman temanku aja ya. Temanku siapa aku akan rahasiakan, agensinya juga siapa, di mana aku akan rahasiakan. Jadi temanku ini dia pernah cerita kalau dia di agennya itu ya, di agennya itu dia naruh lamaran bayar, dia mau interview juga bayar, dan interviewnya juga bukan sekali bro, dia ada beberapa kali interview dan semuanya bayar. Terus dia naruh lamaran kan, mapnya itu harus map yang disediakan dari agensi, dan mapnya saja dia harus beli bro. Dan lagi dia harus beli tiket pesawat untuk berangkat ke kapal. Berangkat ke kapal itu kan gimana ya, negaranya jauh luar negeri kan, otomatis tiket pesawatnya akan mahal. Otomatis di sini mungkin agensi akan mengambil keuntungan dari membelikan kalian tiket pesawat. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau nggak salah ya temanku ini ya, mungkin dia habis sekitar 40-50 juta ya. Belum lagi kalian harus ngurus-ngurus dokumen ya, paspor, BST, Simen Book, visa, itu semua mengeluarkan uang, itu semua butuh modal. Belum lagi kalau kalian ada pelatihan, ada training ya, sebelum kalian ke kapal itu ya, mungkin kalian harus bayar, mungkin ada yang enggak ya. Belum lagi kalau ada kalian mendapatkan kelas ya, seperti temanku yang di AIDA itu, dia tuh dapat yang namanya kelas bahasa Jerman ya. Entah ini bayar atau enggak, aku belum pernah tanyakan ke dia. Jadi mungkin saja ya agensi-agensi yang jelek itu, agensi-agensi yang curang itu, mereka akan mengambil keuntungan dari sini ya. Terutama yang namanya paspor ya, paspor kalian sebaiknya jangan pakai calo ya, kalian urus sendiri ya. Soalnya gimana, jujur aku di kontrak pertama itu ya, aku tuh ngurus paspor pakai calo bro. Bayar berapa? Bayar 900.000. Sedangkan kalau kalian nyari paspor sendiri, kalian cuman bayar 350.000. Itulah bro, kontrak pertama itu ya agak rawan ya, karena kita belum ada informasi apa gitu loh. Jadi kita tuh rentan untuk dipermainkan gitu loh. Jadi kan kita harus gimana ya, kita bisa keluar uang banyak loh, yang harusnya bisa diminimalisir. Itu dari cerita temanku yang pertama ya. Sekarang cerita temanku yang kedua. Temanku yang kedua ini bahkan dia akhirnya memutuskan untuk berangkat tanpa menggunakan agensi ya. Karena gini ya, dia kan kontrak pertama itu dibantu agensi dari interview sampai akhirnya dia berangkat dan bisa kerja di kapal. Awalnya dia pakai agensi dan dia juga keluar uang lumayan banyak ya. Nah setelah dia join di kapal tuh, akhirnya dia itu menyadari ada hal-hal yang nggak beres dari agensi dia loh. Dia bandingkan diri dia dengan kru-kru yang lainnya. Kenapa dia bisa keluar uang jauh lebih banyak dari kru-kru lain kan? Kenapa dia harus bayar ini, bayar itu yang seharusnya enggak? Itu yang akhirnya dia curigai setelah dia akhirnya bisa berangkat.
Dan akhirnya di kontrak dia berikutnya, dia itu memutuskan untuk tidak dibantu agensi. Untungnya dia masih punya kakak ya, kakak yang juga kru kapal, kakaknya juga kerja di kapal pesiar. Jadi kakaknya itu yang bantu dia proses untuk keberangkatannya, dibantu kakaknya ya, dari pengurusan visa dan lain-lain. Itu dibantu kakaknya. Dan aku suruh dia juga menyarankan, aku juga menyarankan dia untuk yang namanya tiket pesawat itu kan, coba deh dia bandingkan tiket pesawatnya itu antara yang dibelikan oleh agensi dan yang ada di Traveloka atau aplikasi-aplikasi tiket pesawat lainnya ya. Dan ini mungkin juga saran untuk kalian ya, kalian yang company-nya mengharuskan untuk membayar tiket pesawat, coba deh kalian bandingkan harga tiket pesawat di Traveloka mungkin dan harga tiket yang dibelikan oleh agensi. Kalau harga tiket yang dibelikan agensi jauh lebih mahal ya, mungkin ini patut dipertanyakan ya. Oke, aku lanjut aja ceritanya. Akhirnya kan temanku ini dia beli tiket pesawat sendirilah ya, karena dia akhirnya ngecek di Traveloka, ternyata harga tiket pesawatnya jauh lebih murah gitu loh. Dan kenapa dia berani untuk melakukan kepengurusan ini dan mengurus keberangkatan ini sendiri? Karena kontrak yang diberikan dari company dia di kapal itu langsung dia dapatkan ya. Jadi dia berani untuk lepas dari agensi karena kontrak sudah ada di tangan dia. Kalau di kapal dia itu ya, aku nggak akan sebutkan nama kapalnya. Di kapal dia itu kapalnya punya aplikasi ya, aplikasi perusahaan itu. Jadi nanti semua aplikasi itu dia, temanku ini bisa download ya, dari kontrak dan lain-lain yang diperlukan tuh dia bisa download gitu loh. Jadi dia aman. Jadi semua pengurusan itu dia nggak membutuhkan agent karena dia tahu agentnya sudah nggak beres. Sebenarnya di Viking River ya, di kapalku ini di Viking River, kita juga ada namanya aplikasi namanya My Viking HR. Jadi semua dokumen yang aku perlukan itu sudah ada di aplikasi, aku tinggal download. Aku bisa download kontrak aku, nanti aku tanda tangan dan aku kirim balik ke HRD. Jadi kan kita juga tahu gitu loh, kita juga tahu kontrak kita, walaupun agent mungkin juga sudah tahu tentang masalah kontrak ini ya. Jadi gampang, nggak ada yang disembunyikan gitu loh. Selanjutnya adalah kalian harus membaca kontrak kalian sedetail mungkin. Baca kontrak kalian dengan seksama. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan oleh agensi. Jangan sampai kalian harus membayar hanya untuk mendapatkan kontrak kerja. Mungkin ini aku khususkan untuk kalian yang company-nya nggak punya aplikasi ya seperti Viking. Jadi untuk mendapatkan kontrak saja kalian harus pergi ke agent gitu loh. Jadi nanti misalnya jika kalian setelah ke agent kalian dapatkan kontraknya, kalian baca ya apakah kontrak itu free of charge atau tidak gitu loh. Kalau misalnya kalian harus bayar dan kalian sebenarnya nggak bayar, kalian harus komplain ke agent. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak seperti dulu ya. Sekarang apa-apa sudah main internet, udah ada aplikasi. Kayaknya hal seperti itu sudah bisa diminimalisir ya. Mungkin kalau yang dulu-dulu nih, senior-senior kita dulu yang di kapal pesiar mungkin rawan ya untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah agak susah ya. Kita juga sudah pinter, banyak informasi, entah itu di YouTube, di Facebook, udah banyak informasi. Jadi sebenarnya agent tuh sudah agak susah ya untuk melakukan yang namanya money oriented gitu loh. Sudah agak susah mengambil keuntungan ya. Dan satu lagi, kalian harus tahu bagaimana menghubungi pihak kapal, bagaimana menghubungi company kalian, entah itu email kapal atau kontak apapun, kalian harus tahu ya.
Kalau aku tahu alamat email HRD di kapal. Jadi kalau aku ada masalah, aku akan info ke HR. Kalau ada yang ditanyakan, aku akan tanya ke HR. Karena jujur, agensi itu ternyata bukannya aku ngejelain agensi ya. Agensi itu kadang-kadang kurang responsif loh gitu loh. Kalau di agenku ya, jujur agensinya kurang responsif, mungkin mereka terlalu sibuk atau apa. Yang jelas pihak HRD kapal tuh lebih responsif, lebih care sama kru. Sekarang kita email, mereka pasti nantinya akan balas gitu loh. Jadi setidaknya kalian harus tahu bagaimana cara menghubungi HRD kapal. Kalian harus tahu bagaimana menghubungi company kapal. Jadi kalau kalian ada yang nggak beres dari agent kalian, kalian coba tanyakan juga ke HRD kalian di kapal. Apakah informasi yang diberikan oleh agensi ini benar atau tidak? Jadi kalian tahu gitu loh. Apalagi ya, aku kira itu saja ya. Kalau mungkin nanti ada ditambahkan, aku akan buatkan videonya. Thank you sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you, bye. Sorry bro, aku balik lagi bro, karena ada satu hal yang ketinggalan ya. Masalah agent fee. Aku akan kasih tahu kalian satu hal ya tentang agent fee. Jadi kalian harus hati-hati sama company yang dia minta agent fee ya, karena mungkin agent fee yang dia minta itu mahal gitu loh. Jadi gini bro, sebenarnya ini menurut aku ya, sebenarnya agent itu mereka nggak berhak loh minta agent fee ke kru-kru yang sudah lulus. Itu sebaiknya jangan dimintai agent fee, apalagi kalau agent fee-nya mahal-mahal ya. Karena satu hal yang harus kalian tahu, agensi itu sebenarnya sudah mendapatkan komisi dari pihak kapal bro. Agensi itu, yang aku tahu ya, agensi itu mereka akan dibayar sesuai dengan kru yang berhasil dia rekrut. Jadi kalau mereka agensi itu minta uang ke kita lagi, jadi kan sebenarnya harus dipertanyakan bro. Apalagi kalau mereka minta uang, minta agent fee itu misalnya 1 juta, 2 juta, atau bahkan lebih bro. Itu harus dipertanyakan bro. Kalau di agensiku ya, agensiku itu jujur mereka nggak minta agent fee bro. Kita nggak ada bayar apa ke agensi, karena agensi itu sudah dibayar oleh pihak kapal bro. Mereka dapat komisi entah berapa, aku nggak tahu. Udah kan bro, itu aja tambahannya bro ya. Sorry emang suka gini, setelah buat video tiba-tiba ngeh ya aku tambahin. Thank you ya udah nonton, bye.